Ya, ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di tengah situasi pandemi seperti ini, di mana segala keterbatasan yang ada, kita masih bisa melaksanakan atau kita masih bisa menyambung silaturahmi dan juga berbagi ilmu dengan teman-teman semua yang ada di sini. Ini sudah banyak sekali ada asatiz dan asatizat di sini, luar biasa, dari Sabang sampai Merauke kayaknya ini ada di sini ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di sini di bulan suci yang mulia ini. Bulan suci di mana bulan ini adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Dan di tengah situasi seperti ini, kita masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Baik, sekarang kali ini adalah pertemuan ke-6 dari program NBA atau Ngabuburit Bareng Angkatan 22. Untuk pertemuan ke-6 kali ini juga tidak kalah menariknya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mana nanti di pertemuan kali ini sudah ada bersama kita narasumber kita, yaitu Bunda Zahro Sarmili atau biasa kita sebut dengan Ustazah Yoyo. Ustazah Yoyo ini meskipun di tengah kesibukannya, alhamdulillah beliau masih menyempatkan waktu untuk bisa bergabung bersama kita dan berbagi ilmunya bersama kita. Sebagai pengetahuan saja, Bunda Yoyo ini atau Ustazah Yoyo ini saat ini berkecimpung di dunia pendidikan. Beliau sebagai Direktur Bainatun Najah Center di Bekasi dan juga sebagai penyuluh agama yang pasti sibuk sekali, tapi beliau masih menyempatkan untuk hadir di sini. Terima kasih Ustazah Yoyo untuk waktunya. Baik teman-teman, untuk tidak memperpanjang kalam, marilah sama-sama kita buka kajian kali ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembacaan Ummul Quran tadi memberikan banyak rahmat turun kepada kita di sore hari ini. Baik, kita masuk sebelum kepada kajian inti. Marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan atau disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Ahmadi Rojali. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayat-ayat suci sudah kita baca, sudah dibacakan, dan insya Allah ini menambah keberkahan di pertemuan kita kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung sambungkan
kepada narasumber kita kali ini, yaitu Ustazah Yoyo. Ustazah Yoyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, tafadhol untuk waktunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar jelas nggak? Insya Allah jelas, Ustazah. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai taklim kita, alangkah baiknya kita kirimkan suratul Fatihah untuk guru-guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan itu semua menjadi jariyah baginya dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian kita doakan juga guru kita yang sedang sakit, Ustadz Sulaiman. Allah menghilangkan sakit yang lain. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru kita yang sudah pulang Rasulullah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan bulan suci Ramadan. Tapi harus hati-hati. Tidak cukup dengan senang. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita maksimalkan? Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Mungkin yang ada Quran atau yang punya handphone bisa dicek surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika khairun amala.
Shadaqallahul azim. Al-malu wal banuna, harta dan anak-anak, zinatul hayati dunia, merupakan perhiasan dunia. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita semua ini suka dengan yang namanya harta dan anak. Pergi pagi, pulang sore, pergi gelap, pulang gelap, bahkan sampai libur. Supaya apa? Supaya gajinya nambah, bonusnya nambah. Kalau udah nambah, buat beli apa? Ya kan? Buat ngumpulin harta. Harta, ada yang harta bergerak, harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak. Tanah, rumah, kontrakan, apartemen, dibeli. Tak kita dengar. Harta tidak bergerak. Belum lagi deposito kita. Deposito yang rupiah atau deposito dengan mata uang asing. Buka kita cari. Apalagi emas, ya, logam mulia. Kita itu yang tidak bergerak. Yang bergerak sepeda beli motor, udah punya motor, beli mobil satu beli lagi, ya kan? Punya mobil beli helikopter. Terus kalau perlu pesawat pribadi. Ya. Kemudian anak, kita senang punya anak. Kita berharap zuriat kita, anak kita bisa mendapatkan yang paling bagus. Kemudian tidak cukup dengan itu, kita kasih les bahasa, ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, semuanya. Nggak cukup dengan itu, kita skillnya, skill baca Qurannya, atau ada lagi bermain piano misalnya. Kalau kita punya itu semua, kita punya anak bagus, kita mendapat pujian. Betul? Iya, pujian. Itu yang kita inginkan. Tidak, atau tidak. Padahal kata Allah, itu ada zinatul hayatid dunia. Nah terus Allah mengatakan apa lagi? Wal sholihat. Nah ini dia. Justru amal yang kekal, amal soleh yang kekal itu, wal baqiyatus sholihatu khairun, lebih baik. Inda rabbika, di mata Tuhanmu, bagi Tuhanmu, inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ya, jadi ada amalan-amalan soleh, ya, yang kekal. Ketika kita meninggal, diantarkan aman. Kata Rasul, yang nganterin itu 3. Yang pertama keluarga kita, yang kedua kita, yang ketiga adalah amal. Setelah kita dimakamkan, dikubur dengan tanah, yang 2 kembali. Yang 2 kembali. Siapa yang kembali? Keluarga kita kembali, pulang dia. Sahabat kita pulang, nggak mau ikut dalam liang lahat kita. Harta kita, mobil kita yang nganterin, pulang, nggak dibawa sama kita. Tapi tinggal 1 yang ikut sama kita, yaitu amal kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Baqiyatus Sholihat karangan Syekh Robi Abdul Rauf Az-Zawawi, tuliskan bahwa Al-Baqiyatus Sholihat itu ada 2. Ada 2. Apa yang 2 ini? Yang 2 ini adalah yang wajib dan sunnah. Amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Apa tuh amalan wajib? Udah tahu pasti kan? Amalan wajib. Aqimis shalah, wa atuz zakah, wa shaum Ramadan, wal hajj. Sebelumnya kita syahadah dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin,
syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajj. Sekarang kita bedah satu-satu. Pertama, syahadat kita bagaimana? Berubah nggak nih dengan kondisi seperti ini, di masa sulit seperti ini? Alhamdulillah kalau sampai berubah, ya. Jangan sampai. Ada orang yang lama-kelamaan tidak meyakini Allah. Karena kenapa? Saya berdoa, nggak dikabulkan. Ya, kok makin sulit, makin sulit. Akhirnya datang bantuan dari manusia. Dia meninggalkan Allah dan lebih percaya kepada manusia. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat itu perintah yang pertama kali dari Allah. Langsung Allah yang kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sholat ini tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan diam atau dalam perjalanan. Bahkan Allah memberikan kompensasi. Supaya apa? Supaya kita tetap melakukan sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Nggak bisa rebahan, isyarat. Sampai yang paling mudahnya itu dengan isyarat harus kita lakukan sholat itu. Kalau nggak percaya Allah, nggak lakukan sholat, itu kafir dah jelas. Karena nggak percaya Allah, nggak lakukan sholat. Tapi ada yang masih percaya Allah, sholatnya. Nah, itu namanya fasik. Kalau yang seperti itu cukup taubat, mohon ampun pada Allah, lakukan sholatnya. Jadi katakan amalan wajib itu ya sholat, ya. Kemudian yang kedua zakat. Kita satu aja. Itu urutannya arkanul Islam itu pertama syahadah, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, lima haji. Tapi mohon kepada guru-guru TK ya, itu saya pernah anak-anak ya. Jadi tepuk rukun Islam. Pertama syahadah gitu ya. Kedua sholat, ketiga puasa. Begitu, puasa, keempat zakat. Lah, balik kelima haji gitu. Nah, jadi dalam literatur beberapa kitab termasuk Al-Baqiyatus Shalihat ini ya, dan tadi Safinatun Najah itu, jadi yang ketiga itu zakat. Karena kenapa? Zakat itu bukan mentok di zakat fitrah gitu, tapi zakat harta ya kan, zakat, bahkan sekarang ada zakat penghasilan gitu. Jadi ini harus diperbaiki ya urutannya ya para guru-guru TK. Jadi kalau misalkan memberikan nyanyian harus sesuai dengan literaturnya gitu. Nah, yang keempat ya tadi zakat, sholat, zakat, puasa. Nah ini dia. Sekarang kita masuki bulan suci Ramadan. Dalam kondisi COVID-19 seperti ini, banyak pembatasan-pembatasan. Sesungguhnya ini untuk kebaikan kita. Jadi dahulukan kesehatan kita, baru nanti kita bangun ekonomi. Udah, nggak usah diperdebatkan ya. Para ahli kita, ahli agama, ya, ahli kesehatan itu sudah melakukan riset, sudah melakukan penelitian. Apa yang harus kita lakukan sekarang sudah kita ikuti saja. MUI sudah mengeluarkan fatwa, ya, kemudian Dewan Masjid juga sudah mengeluarkan surat edaran, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 6, ya, kemudian pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan aturan juga, dan gubernur kita, gubernur DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan aturan. Bahkan tadi malam saya mengamati ILC, itu udah bagus sekali, semua bicara di situ. Udah nggak ada lagi alasan kita untuk tidak mengikuti gitu. Nah, jadi mari kita penuhi Ramadan ini ya, dengan kegiatan-kegiatan yang fokus pada keluarga. Ketua MUI Sumatera Barat ya, itu menamai, saya mengutip beliau mengisi acara di RRI ya, beliau menamakan ini adalah Ramadan keluarga.
Jadi inilah kesempatan kita mengajar anak-anak kita, ya, bagaimana caranya menjadi imam, ya, atau kita maksimalkan diri untuk menjadi imam sholat, anak-anak kita latihan ceramah, atau kita berbanyak baca Quran, cukup di rumah saja dan bersama keluarga. Nah, kemudian yang kelima yaitu pergi haji, ya, menunaikan ibadah haji. Saya dengar kabar tadi malam itu kalau nggak salah pemerintah Indonesia diminta untuk mengundurkan atau menunda perencanaan untuk pergi haji tahun ini. Sepertinya itu, cuma pemerintahan kita, Kementerian Agama kita belum merespon. Zaman Rasulullah SAW juga pernah tidak diadakan haji gitu, tapi kalau misalkan kita ragu, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut lagi oleh Al-Mukarram tentang haji ini. Tapi yang pasti inilah ya, al-baqiyatus sholihat yang wajib, yang harus kita lakukan dan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, sunnah. Jadi amalan sunnahnya apa? Amalan sunnahnya yang pertama, perbanyak istighfar. Istighfar itu bisa cukup dengan astagfirullah, 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 cukup. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya pernah kirim awal pandemi, saya mendapat syahadah bahwasanya kita itu minimal untuk menjaga pertahanan diri ya, supaya tidak terinfeksi virus ini. 1000 kali istighfar di pagi hari dan 1000 kali istighfar di sore hari. Jadi total 2000. Bacanya mana saja? Bacanya ya cukup istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebelumnya didahului dengan niat diampuni dosa kita. Karena kalau sudah mengampuni, memberikan apa. Kemudian yang kedua, sunnahnya itu adalah membaca sholawat. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja, Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masa kita enggak? Ya. Kemudian itu perbanyak tahlil. Allah, la ilaha illallah. Terus yang keempat perbanyak tasbih, yang kelima perbanyak tahmid. Dan yang keenam itu adalah akhlak terpuji. Ini kunci. Kita berbanyak ilmu tapi akhlaknya tidak terpuji, kata Allah tidak ada nilainya. Mengatakan bahwa satu saja ya, kita harus menggunakan akhlak kita, akhlak kita itu satu, ya. Kita harus berbaik-baik dengan tetangga. Itu akhlak dengan tetangga. Ustazah Yoyo, mohon maaf Ustazah Yoyo, ini suaranya terputus nih, lumayan lama ya. Mungkin ada kendala di sana. Bisa mungkin pakai headset atau apa ini biar lebih jelas Ustazah. Mohon maaf. Sekarang udah jelas belum? Ini bukan. Ya, ini karena mungkin ya, jelas. Tutup. Jelas. Oke. Silakan lanjut Ustazah. Oke ya. Jadi rujukan saya itu tadi kitab Al-Baqiyatus Sholihat, ya, karangan dari Syekh Robi Abdurrauf Az-Zawawi. Al-Baqiyatus Sholihat, jadi amal yang kekal yang bisa kita bawa itu ya dua itu tadi. Jadi amalan wajib, amalan sunnah. Jadi kita jangan main-main nih mengerjakan ini. Amalan wajib tadi ya 5, kemudian amalan sunnahnya saya berikan 7. Jadi di dalam saya banyak, cuma saya sampaikan 7. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga perbanyak tahlil, ya, tahlil, tasbih, tahmid, ya.
kemudian akhlak video 6 aja, di akhlak terpuji terakhir aja. Bagi kaum Nahdiyin itu amalan-amalan seperti ini sudah biasa ya. Ya ternyata ini adalah al-baqiyatu sholihah. Kalau yang tadi al-mal wal banin zinat hayat dunia ya. Yang kekal itu tadi silakan kita praktekkan ya, kita praktekkan di bulan suci Ramadan ini, kita tambah amalan-amalan kita yang wajib yang sunnah tadi kan di bulan Ramadan ini kita bisa beribadah dengan maksimal. Demikian dari saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan ya, para hadirin sekalian, disampaikan oleh Ustazah Yoyo tadi ada beberapa hal sunnah yang bisa kita kerjakan sama di bulan suci Ramadan ini. Selain kita mengerjakan amalan wajibnya, seperti tadi sholat, puasa, zakat, sholat, zakat, puasa, zakat ketiga ya Ustazah ya, zakat, puasa, dan haji yang terakhir. Selain itu ada amalan-amalan lain sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah tabungan kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, dan juga menjaga akhlak terpuji. Baik, ini sudah banyak nih Ustazah pesan-pesan yang masuk, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Aceh nih Ustazah, dari sangat jauh nih, dari ujung Indonesia. Dari saudara atau Ustadz Ihdi Karima Kinara, beliau menanyakan, mohon dijelaskan Ustazah secara komprehensif terkait surat Al-Kahfi ayat 46 yang tadi sudah dibacakan. Mohon penjelasannya lagi Ustazah, mungkin lebih komprehensif. Itu pertanyaan pertama, mungkin kita satu-satu dulu ya. Pertanyaan dari Ustadz Ihdi dulu. Silakan Ustazah. Ya. Terima kasih saya. Jadi surah Al-Kahfi ayat 46 itu bunyinya tadi udah ya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah khairun 'inda rabbika thawaban. Jadi Allah itu menjelaskan bahwa kita itu kan dengan harta, dengan anak, ya, artinya dengan materi dunia. Kita tuh senangnya itu. Nah, Allah kasih tahu. Jadi materi dunia ini itu tidak kekal. Dalam kehidupan sosial. Ustazah, Ya. Ustazah Yoyo, mohon maaf tadi sempat terputus lagi Ustazah. Ada gangguan lagi suara, terputus lagi. Bisa diulangi atau mungkin digunakan headset atau Coba. apa yang bisa memperjelas Coba ya. suaranya Ustazah. Kita masih masuk ke di pertanyaan Ustadz Ihdi Karim ya, terkait tadi penjelasan komprehensif surat Al-Kahfi ayat 46. Silakan Ustazah. Ini nggak kedengeran nih, dengeran nggak? Ya, kedengeran Ustazah. Ini cukup jelas. Cukup jelas ya? Ini dari Ya, cukup jelas Ustazah. Silakan Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjelasannya adalah ya surah Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi Allah itu mengatakan bahwa harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Kenapa Allah tekankan begitu? Karena kita manusia ini disadari atau tidak, ya, diakui atau tidak, itu lupa sama Allah gara-gara nyari harta dan gara-gara belain anak. Gitu.
Nah, ya ini tidak kekal. Ini tidak kekal. Kalau harta itu kekal, kasihan dong yang miskin. Ya, kalau anak itu kekal, kasihan dong yang tidak punya anak. Jangan gara-gara nyari harta, jangan gara-gara belain anak, ya kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya itu. Nah, jadi Allah memberikan solusi. Allah kasih tahu sebenarnya yang kekal itu, ya amal yang kekal itu, ya amal soleh yang kekal itu, yang disukai oleh Allah, ya, gitu ya. Kemudian itu jarang dilakukan, maksudnya itu disepelekan, justru itu dinomor dua kan begitu. Kalau kita kerja, ya lupa sholatnya. Kalau kita udah dapat uang, lupa sama zakatnya. Kita udah mampu, nggak pergi haji. Padahal kalau kita pergi haji, itulah amal kekalnya gitu. Jadi itulah amal yang kita bawa. Syarat sekarang, ya sekarang nih, handphone kita ada kuotanya, senangnya bukan main, ya kan? Karena kita bisa internetan kapanpun. Tuh. Mau kita buka apa di YouTube bisa, karena ada kuotanya. Tabungan kita ATM kita banyak, senang nggak kita? Karena kapanpun kita mau belanja bisa. Nah, jadi amal yang kekal ini, amal soleh ini nanti akan jadi tabungan kita di akhirat yang kapanpun ya kita butuhkan itu bisa kita gunakan. Jadi itu ya apa namanya bahasan intisari daripada surah Al-Kahfi. Intinya jangan Ya, baik Ustazah. Gitu. Ya. Jadi intinya tadi kita jangan melulu memikirkan harta ya Ustazah ya. Halo Ustazah. Halo. Ya. Jadi intinya tadi kita tidak hanya melulu memikirkan harta ya. Jadi tetap utamakan kita mengerjakan amalan-amalan soleh yang disukai Allah dan itu bisa menjadi amalan yang abadi nanti sampai ke akhirat. Bukan begitu Ustazah ya? Ya, Oke. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Dilanjutkan mungkin dari teman-teman ada ingin ditanyakan. Ini ada juga nih pertanyaan dari Ustadz Kiai Ahmadi Rojali. Dia menanyakan di masa pandemi ini sangat dibutuhkan ya istri solihah ya. Mengingat PSBB sekarang banyak orang tidak bisa keluar untuk mencari uang. Tapi justru ketika di rumah uang juga kita harus terus keluar karena kita butuh membeli bahan-bahan pokok paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Ustazah ini ada tips nggak atau bagaimana caranya agar para istri solehah ini bisa memanage keuangan sehingga bisa baik gitu, bisa tercukupi kebutuhan seperti itu. Iya. Ya. Baik. Ini pertanyaannya berkaitan dengan saya banget ini ya. Kita ya kaum perempuan ya. Bagaimana ini ngatur keuangan ya kan di masa pandemi ini sementara jumlahnya terbatas gitu. Jadi gini, kita diajarkan Allah saat ini ya, salah satu hikmahnya adalah hidup sederhana. Sederhana bukan berarti kita tidak bergizi. Makanan sederhana bukan berarti tidak bergizi. Ya. Contoh mau buka, kalau kemarin mungkin ya udah ada kolak, udah ada bubur kacang hijau, udah ada es kelapa, lengkap semuanya minuman 5 macam. Kalau sekarang satu macam aja. Yang paling bergizi ya. Yang paling sesuai dengan aturan gizi gitu. Walaupun sedikit sajiannya, yang tadinya ikan mungkin 2 gitu loh. Udah ikan, pakai ayam juga, pakai daging juga. Sekarang pilihnya salah satu. Ikan ya ikan aja, misalnya ikan bandeng, cuek bandeng misalnya gitu. Terus sayurnya Itu cukupnya ya.
secukupnya. Jadi lebih menyederhanakan menu, itu yang nomor 1. Lebih menyederhanakan menu makanan. Yang kedua, jangan terlalu banyak keinginan. Tuh, ya. Disyukuri bahwa kita masih sehat saat ini, alhamdulillah. Itu. Dan yang ketiga, tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berakhir ya, dan suami-suami kita bisa pergi bekerja lagi ya, negara aman lagi. Itu dan Ya, baik, menarik ya. Ini pertanyaan dari Ustadz tadi, Kiai Haji Ahmadi. Ya memang saat ini sangat rawan ya Ustazah, para hadirin sekalian. Lihat di negara sebelumnya Wuhan atau yang sudah belum kena pandemi, di masa-masa seperti ini malah keterceraian tinggi. Karena tadi mungkin keuangan kecil-kecil, kemudian juga sering emosi nggak stabil. Baik, ini kita bisa buka sharing dengan teman-teman yang sudah hadir, join di sini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau bisa berbagi, terkait tadi pertanyaan bisa ditanggapi. Silakan kepada yang ingin tanyakan, bisa langsung menanyakan kepada Ustazah Yoyo. Ya. Mungkin mikrofonnya ya, bisa diaktifkan. Mikrofonnya bisa diaktifkan jika ingin bertanya langsung. Bunda Ana. Oke, ini mungkin belum ada yang langsung. Ya, silakan ini dengan Ustaz. Boleh nanya? Ahmadi ya? ya, silakan Ya, Fatah. silakan Ustaz. Tafadhol. Ya, Ustaz. Silakan pertanyaannya, Ustaz. Di Alor ya, Bunda, di Alor itu ada perempuan yang membuka praktek untuk sekaligus pengobatan. Jadi zikir plus pengobatan. Dan itu lagi viral ya, harus saja. Dan pengobatan dengan ala zikir ini sayangnya dilakukan di ruangan khusus yang nggak boleh orang lain masuk, sehingga belakangan terjadi indikasi pelecehan. Maksudnya biasanya kan yang melakukan pelecehan tuh laki-laki ya. Nah ini kan pelakunya perempuan dan beliau bersuami 4 sekarang. Masya Allah ya. Itu ada ya, maksud saya apa yang Ustazah mengakibatkan orang-orang tuh percaya dengan pengobatan ala zikir padahal suaminya 4 dan pelakunya perempuan di Alor. Kaitan dengan amalan. Ustaz, Alor daerah mana? Iya, Ustazah. Alor mana? Ustazah nggak update Oh iya ya, nggak update beneran. Intinya mereka percaya itu sebabnya apa? Mereka percaya. Bunda Ulfa bisa bantu. Lanjut. Beri penjelasan aja inti pertanyaannya, Ustazah. Kalau itu sih itu jelas. Silakan. Ustazah Ulfa, Maria Ulfa. Atau mungkin ada yang ingin menanggapi ya. Memang saat-saat sekarang ini di mana hal-hal yang berbau keagamaan itu menjadi ada yang bisa dikatakan satu dagangan ya, menarik. Orang-orang banyak yang tertarik jika ada zikir, tiba-tiba pengen ikut. Atau ini tanpa tahu maksudnya, tanpa tahu ada di baliknya ada apa. Yang penting kalau udah ada kata-kata zikir atau pakai ayat Quran, percaya saja seperti itu ya. Ini fenomena banyak sekali terjadi. Baik, teman-teman yang ingin share atau ingin menanggapi, di sini ada Profesor Yanuardi,
yang tur ya, Ustazah? Mau nambahin lagi, mana Ya, yang tadi? silakan Ustazah. Ya. Mau ya, berita yang barusan tadi itu. Makanya kita harus paham bahwa zikir itu nggak sembarang zikir. Jadi zikir itu harus bersanad juga, gitu. Jadi zikir-zikir yang bersanad aja yang kita pakai. Kalau yang nggak bersanad jangan. Itu aja. Dan ikuti kita, guru-guru, maksudnya guru ngaji kita, gitu. Ini eranya udah era lebih terbuka, di mana informasi banyak bisa kita dapat. Kalau kita lihat bahwa guru ini agak melenceng, kita bisa cari informasi kepada guru yang lain, gitu. Amalan yang dilakukan oleh warga Nahdliyin itu, amalan Ustazah. Kalau mungkin suaranya terputus-putus lagi nih Ustazah. Terus lagi. Ya. Jadi pakailah zikir yang bersanad itu. Kalau zikirnya bersanad, itu udah tinggalin aja. Pimpinannya juga bisa ikutin, udah itu aja. Jadi begitu ya Ustaz ya. Ustazah tadi sampaikan jika ada yang seperti itu sebaiknya tidak diikuti karena kita harus mengikuti zikir-zikir yang bersanad ya. Iya. Banyak zikir-zikir yang tidak jelas sanadnya itu seperti apa. Tapi fenomena sekarang memang banyak sekali terjadi. Atau ada deh teman-teman yang ingin menanggapi. Ini ahlan wa sahlan Pak Haji Zakaria. Selamat datang, ini baru bergabung. Ini menanggapi lagi. Oke, ini waktu kita masih ada 10 menit lagi untuk membahas terkait amalan-amalan yang bisa membawa kita sampai ke akhirat, bisa menjadi bekal kita ya. Amalan yang tidak terputus, bukan tidak terputus, amalan yang kekal sampai ke akhirat nanti. Baik, ini Ustadz Suhardiman, silakan mau menanggapi, ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, sudah disampaikan, alhamdulillah. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah cukup paham kayaknya ini. Sudah cukup paham apa yang disampaikan oleh Ustazah Yoyo terkait tadi surat Al-Kahfi ayat 46, di mana banyak dari kita yang saat ini itu banyak memikirkan dunia, bekerja pagi sampai sore atau bahkan pagi ketemu pagi lagi, malam ketemu malam lagi, semata-mata untuk mencari harta dan menyampaikan hartanya. Dan sudah sedikit demi sedikit mulai melupakan kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Dan di sini juga ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, di mana di bulan ini rahmat banyak turun, maghfirah banyak turun. Semoga kita bisa menambah amalan kita. Tadi kita bisa melakukan perbanyak salawat, perbanyak istighfar, tahmid, juga melakukan akhlak-akhlak terpuji. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang tanya lagi ya. Itu saja sebelum kita tutup nanti. Bisa mungkin ada closing statement dari Ustazah Zahra terkait kajian kita di sore hari ini. Silakan Ustazah. Baik Ustazah. Ada lagi pertanyaan nih. Ternyata ada satu lagi pertanyaan. Menurut Ustazah, apa yang harus dilakukan oleh para ayah agar menjadi ayah yang baik di zaman kayak sekarang untuk keluarganya? Nah, sekarang zaman makin banyak tantangan ya. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh para ayah agar menjadi ayah yang baik di zaman sekarang ini, Ustazah? Itu ada pertanyaan dari Profesor Yanuardi Syukur. Silakan Ustazah. Halo, ayah. Halo Ustazah. Jelas ya? Halo Ustazah Yoyo. Iya, halo. Ya.
Ya. Tadi pertanyaan dari Profesor Rajanwardi, Ustazah. Iya. Ini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh para ayah agar menjadi ayah yang baik di zaman seperti sekarang ini, Ustazah? Apa dong? Yang pertama, jadilah ayah pembelajar. Jadilah ayah pembelajar. Kalau kemarin mungkin Yang pertama jadi ayah pembelajar. Ya. kalau kemarin kurang di dalam mempelajari ilmu agama, sekarang saatnya belajar lagi ilmu agama. Karena Ramadan keluarga ini beliau menamakan memang Ramadan Halo, Ustazah, tadi kita terputus lagi nih. Terputus lagi dengan sambungannya. Halo. Halo, Ustazah. Ya. Silakan, Ustazah. Jelas. Sekarang ini para ayah lagi ya belajar agama lagi karena itu sangat dituntut. Coba lakukan bacaan Al-Quran. Tapi baca Quran bisa. Maaf ya, kita ada gangguan seperti ini ya. Gangguan lagi sehingga suara terputus-putus lagi. Mungkin ada dari tadi disampaikan oleh Ustazah Yoyo yang sempat tadi dengar adalah untuk zaman sekarang ini diperlukan ayah pembelajar. Jadi ayah yang mau belajar karena memang seperti perkataan Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Seperti itu ya mungkin ya Ustazah ya. Iya. Nah, sekarang ini para ayah dituntut untuk menjadi imam, contoh ya, jadi imam di rumahnya, gitu. Jadi kalau nggak belajar Quran, nggak belajar bagaimana cara-cara menjadi imam, ya berapa rakaat itu sholat taraweh, apakah dua rakaat gitu kan, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat salam gitu, ya kan? Nah, jadi ini pelajaran agama seperti ini harus dipelajari lagi oleh para ayah. Yang kemudian, ya yang kedua, seorang ayah itu harus mempunyai pemikiran alternatif. Dia alternatif tentang apa? Bagaimana caranya mendapat pemasukan di pandemi COVID seperti ini. Misalnya, kita bersama apa membuang ya, baik tadi ya bahwa ayah harus lebih banyak lagi belajar terutama di saat Ramadan ini karena ayah akan menjadi imam di keluarga untuk sholat taraweh dan juga untuk banyak hal. Untuk itu dibutuhkan ayah pembelajar. Oke, terima kasih Ustazah. Mungkin sebelum kita tutup tadi minta closing statement ya Ustazah. Mungkin ada kata-kata penutup yang bisa disampaikan untuk mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, Ustazah. Silakan. Ya, mudah-mudahan yang seperti tadi bermanfaat, yang apa perhiasan dunia, amalan kita, amalan sunnah kita. Headsetnya dideketin Bu aja, Yoyo. Keki ya di mulut. Jelas ya? Ya, silakan Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat di kita dalam surah Al-Kahfi bahwa harta dan anak itu adalah kekasih dunia. Yang kekal adalah amal soleh yang wajib sudah saya jelaskan. Dan di bulan suci ini kita dapat meningkatkan kualitas amal
Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih para hadirin sekalian. Tadi sudah closing statement dari narasumber kita, dan juga sebelum kita akhiri, kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena kita masih diberikan keimanan, masih diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Yoyo ini bisa kita manfaatkan dan kita bisa mulai menambah amalan-amalan kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi besok di pertemuan esok hari dengan narasumber yang berbeda yang tidak kalah menarik. Nanti selalu ada bahasan-bahasan menarik untuk setiap harinya. Jadi jangan lupa terus datang dan terus hadir di sini dan ikuti terus kajian NBA ini. Ngabuburit bersama Angkatan 22. Terima kasih. Saya Luciana mohon diri. Jika ada kesalahan, pasti ada banyak kesalahan yang diucapkan oleh saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.